Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari bab lanjutan di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah hari ini kita akan membahas berkenaan indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ya, sebelum ke dalam materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini ya. Baik, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat berjamaah dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan dalil nakli sholat berjamaah dengan benar dan fasih. Kemudian dapat menjelaskan ketentuan sholat berjamaah dengan baik, dapat menyebutkan syarat sah sholat berjamaah dengan benar, dapat menunjukkan tata cara sholat berjamaah dengan benar dan tepat. Kemudian selanjutnya memperagakan atau mendemonstrasikan gerakan sholat berjamaah dengan teratur. Kemudian yang terakhir, melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Nah, baik anak-anak semuanya, tahukah kamu apakah sholat berjamaah itu? Nah, di antara kalian kan pastilah sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi, tahukah artinya sholat berjamaah itu apa? Baik, di sini kita akan membahasnya. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Ya, jadi itu ya pengertian sholat berjamaah itu. Jadi sholatnya boleh dikerjakan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Ya, salah seorangnya ada yang menjadi imam dan yang lainnya ya menjadi makmum. Nah, waktu sholat wajib apa kita berjamaah? Nah, di antaranya di sini ya, ini sudah pasti sering dilaksanakan oleh kalian semuanya. Pertama zuhur, kemudian maghrib, kemudian subuh, asar, dan isya. Ya. Nah, ketika melaksanakan sholat berjamaah ini, ya, ada beberapa ulama yang menyampaikan kepada kita bahwa hukum sholat 5 waktu berjamaah itu ada yang menyampaikan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Jadi berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, atau di sini disampaikan sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ya, jadi sebagian ada yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang pahalanya mendekati kewajiban. Nah, gitu. Sedangkan sebagian ulama menghukumi sholat berjamaah adalah dengan fardu kifayah. Yaitu fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewakili semuanya. Misalkan dalam satu desa ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka selamatlah satu desa tersebut. Tapi kalau satu desa tersebut tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah sama sekali, maka satu desa itu berdosa. Itu hukum fardu kifayah itu seperti itu ya. Jadi bisa mewakili yang lainnya. Nah, apakah ada dalil ya, dalil nakli atau dalil yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis berkenaan sholat berjamaah? Nah, di sini sudah disajikan ya salah satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah kalian berserta orang-orang ruku. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini awal perintah kita melaksanakan sholat berjamaah.
yaitu warka'u, dan rukulah kalian, karena di sini ruku termasuk rukun salat, ma'ar raki'in, beserta orang-orang ruku. Nah, maka di sini ada kalimat beserta orang-orang ruku, berarti kita tidak boleh sendirian, berarti harus bergabung dengan orang lain. Maka oleh ulama baik di tafsir Baydawi, tafsir Baghawi menyampaikan bahwa di sini menunjukkan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, bahkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, ada keutamaan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini diantaranya saja, banyak keutamaan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya adalah, ini dalil keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bi 25 darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 25 derajat. Ini sahih menurut ijma' ulama. Bahkan ada yang menyampaikan itu adalah bisa wa 20 darajah. Di hadis yang lain menyampaikan itu ada yang sampai 27 derajat. Berarti lebih besar lagi ya. Banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Ya, di antaranya di sini itu adalah 25 derajat kalau misalkan kita melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau melaksanakan sholat sendirian berapa derajat? Kalau misalkan kalian melaksanakannya sholat subuhnya di rumah, kemudian sholat subuh itu 2 rakaat, berarti cuma 2 derajat. Kamu melaksanakan sholat duhur sendirian 4 derajat. Sholat asar 4 derajat. Kalau ditotalkan semuanya sholat sendirian berarti 17 derajat. Nah, makanya dikalikan dengan 10 kebaikan ya. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Nah, barang siapa yang datang ke satu kebaikan, sama Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi yang tadinya 17 kalau misalkan berjamaah jadi 27 derajat. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Oke, ya. Yang pertama, nah kita harus mengetahui dulu syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Udah jelas harus ada pemimpinnya, pemimpin melaksanakan sholat. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Ya, makmum berniat mengikuti imam. Nah, makanya sebagian ulama niat ini sangat dianjurkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Ya. Makanya dibedakan kalau kita misalkan menjadi imam ya, dalam sholat, contoh misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Kalau misalkan makmum tinggal diganti yang imamnya makmuman lillahi ta'ala. Satu imaman lillahi ta'ala, yang kedua makmuman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah beda tempatnya, beda ruangannya ya. Jadi harus satu tempat. Kemudian selanjutnya sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi makmum harus mengikuti gerakan-gerakan setelah imam melakukan. Jangan sampai seorang makmum mendahului gerakan-gerakan imam. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya syarat menjadi imam juga harus ada, karena imam ini akan menanggung kekurangan, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri makmum. Ya, yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, jadi imam itu harus tahu syarat, rukun sholat dan perkara yang membatalkan sholat.
Ya, kemudian fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, jangan sampai membacanya itu salah, terutama dalam rukun sholat yaitu surah Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu selalu bacaannya diulang-ulang, dikarenakan ini menjadi patokan sah atau tidaknya kita melaksanakan sholat. Makanya kita harus mencari imam yang fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama fasih dalam membaca surah Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Kemudian paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Nah, kenapa harus diutamakan yang luas wawasan agamanya? Karena sholat itu kan penuh dengan keilmuan agama, terutama ilmu fikih, ya, ilmu agama, terutama ilmu fikih, ya. Jadi ilmu fikih ini diperhatikan ketika syarat sah sholatnya, kemudian rukun sholatnya, perkara yang membatalkan sholatnya. Nah, bahkan sebelum melaksanakan sholat pun harus kita mengetahui fardu wudu, kemudian juga sunnah-sunnahnya wudu, supaya nanti dalam melaksanakan sholatnya lebih baik kembali atau lebih khusyuk dalam melaksanakan. Kemudian menjadi imam syaratnya adalah harus berakal sehat, harus sadar, tidak gila, gitu ya. Kemudian selanjutnya baligh, ya. Baligh itu sudah sampai umur yang sempurna. Ulama menyampaikan ada 3 ciri baligh. Yang pertama yaitu sudah sempurna umur 15 tahun. Bagaimana kalau menjadi imamnya itu anak yang masih berumur 15 sampai 16 tahun? Itu tidak jadi masalah. Ya, yang paling penting yang kesini nih, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Walaupun usianya masih 15 tahun, 16 tahun, tapi fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Kemudian syarat menjadi imam berdiri pada posisi paling depan, ya, jadi harus ada yang paling depan. Kemudian juga seorang laki-laki, ya, dan tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain, ya. Kemudian selanjutnya syarat menjadi makmum itu makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam. Hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar. Nah, seperti itu. Tidak boleh berbeda, ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis makmum. Yang pertama ada makmum masbuk. Yang kedua ada makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya, berarti dia tertinggal 1 rakaat, misalkan seperti itu. Ya, sedangkan makmum muwafiq, makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ya, nah itu ada 2 jenis makmum. Ya, kalau bahasa sederhananya, kalau makmum masbuk, makmum yang tertinggal rakaatnya. Kalau makmum muwafiq itu makmum yang dari awal sampai akhir itu mengikuti sholat berjamaah bersama imam. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diawali dengan adzan dan iqomah. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar atau ya dikeraskan bacaannya, dan ada yang dilirihkan, ya. Contohnya seperti yang dijaharkan itu di sholat subuh, sholat maghrib, isya, ya. Nah, ini diantaranya. Bacaan yang dinyaringkan di mana saja letaknya? Pertama, takbiratul ihram. Ini awal ketika kita mengangkat kedua tangan.
Kemudian yang kedua takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, misalkan dari ruku ke itidal, atau dari itidal ke sujud, Allahu Akbar, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, ya Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Tasmi' ya, atau sami'allahu liman hamidah, dan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama kayak di sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang didalilkan. Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Itu tata cara sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya, nah ini keutamaan sholat berjamaah, yaitu menjalin silaturahim antar sesama. Ya, kedua mengajarkan hidup disiplin. Yang ketiga menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Menahan diri dari kemauan sendiri, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Nah itu ya keutamaannya. Ya, oke, anak-anak semuanya, itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, terima kasih atas segala perhatiannya.